Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa Tenggara Barat, Bune Haba, Melo Kerungansia, Berembe Kabar. Senang sekali saya Panda Zulkaini kembali menyapa Sobat Nusa Tenggara Barat pada podcast Bintang, beri informasi terbaru dan cemerlang. Melalui podcast ini tentunya Sobat Nusa Tenggara Barat kami ingin memberikan informasi terbaru lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga gebrakan-gebrakan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat yang diberikan kepada masyarakat tentunya. Dan podcast di edisi ketiga kali ini di Kamis 10 Oktober 2024 mengangkat tema mengenai partisipasi aktif Rumah Sakit Mandalika pada event nasional dan internasional. Pada penasaran kan? Untuk itu tetap saksikan dan jangan di skip videonya. Tentu sebagai tuan rumah nih Sobat Nusa Tenggara Barat, banyak sekali persiapan yang dilakukan. Salah satunya pada aspek kesehatan. Kali ini saya di studio telah bersama narasumber yang sangat cantik sekali dan sudah siap berbagi informasi mengenai tema kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Mandalika, Dr. Oksi Cahyo Wahyuni, spesialis emergensi Fiskua. Luar biasa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mbak Panda. Senang sekali bisa bertemu di sini. Luar biasa sih Bu. Tadi tuh saya sempat deg-degan mau wawancara Ibu Direktur. Tapi Ibu Direktur friendly banget sih, asik ya gitu, anak muda banget, child gitu ya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Baik, Ibu Direktur? Alhamdulillah sehat, Sehat segar, ya? bahagia. Wah luar biasa, Ibu Direktur aja segar dan bahagia nih, apalagi Sobat Nusa Tenggara Barat yang nonton ya. Bagaimana nih aktivitas pekerjaannya Bu Dokter sehari-hari? Luar biasa ya, lancar, Alhamdulillah aman. lancar, aman. Ya, luar biasa. Mengenai tema kita pagi hari ini Bu Dokter, partisipasi aktif nih Rumah Sakit Mandalika pada event nasional dan internasional. Mungkin bisa sedikit saja kita diceritakan awal mula terlibatnya Rumah Sakit Mandalika dalam pengawalan event-event nasional dan juga internasional. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Panda. Ya. Kan manggilnya Mbak Panda ya? Iya betul. Mbak Panda yang cantik dan energik. Wah luar dan biasa. asik banget. Baik, awal mula Rumah Sakit Mandalika bisa membackup event-event sport event Ya. atau event apapunnya yang ada di area Mandalika itu berawal dari, yang jelas sih berdirinya Rumah Sakit Mandalika ini kan baru ya, Iya. baru 3 tahun, tapi memang kita efektif operasional itu baru 2 tahun. Nah, di tahun-tahun pertama kami sudah melakukan pendekatan sebetulnya ya, pendekatan dengan teman-teman atau stakeholder eksternal di area Mandalika, baik itu teman-teman hotel, kemudian teman-teman dari ITDC ya, kemudian MJPE, kemudian juga teman-teman di pariwisata. Kemudian kebetulan juga kami di Rumah Sakit Mandalika punya relasi ya yang biasanya suka sekali mengadakan event-event ya, kegiatan di area Mandalika. Nah itu kita lakukan komunikasi aktif ya, baik komunikasi formal maupun informal. Nah dari sana kemudian kita juga mempromosikan rumah sakit kita. Luar Kita biasa. adalah rumah sakit yang berada di DPSP Mandalika, kemudian kita promosikan, kita punya SDM ini, kita punya dokter ini dan seterusnya. Kemudian kita sampaikan juga kita punya fasilitas ini. Akhirnya bisa nggak nanti kalau backup kita punya kegiatan ini? Oh sangat bisa. Luar biasa ya. Sangat bisa. Nah dari sanalah akhirnya si penyelenggara ini mengenal Rumah Sakit Mandalika dan melalui komunikasi awal, koordinasi, akhirnya meminta kami untuk backup beberapa kegiatan yang mereka adakan di Mandalika. Baik, luar biasa sekali ya. Dari 3 tahun berdirinya, 2 tahun aktif ya untuk berkolaborasi, mempromosikan lain sebagainya, sehingga terlibatlah di Rumah Sakit Mandalika pada event nasional dan juga internasional. Ini bisa dikatakan
seumur jagung nggak sih, tapi luar biasa prestasinya ya. Jadi bukan seumur jagung lagi gitu. Buat dukungan, iya. berkat dukungan semua. Iya, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bu Dokter, apa saja sih event-event nasional, baik nasional ataupun internasional gitu, yang sudah dikawal oleh Rumah Sakit Mandalika, yang perlu diketahui juga oleh masyarakat dan juga Sobat Nusa Tenggara Barat tentunya. Baik, yang event internasional udah pasti kita tahu semua iya. ya. Seperti MotoGP, kita betul. merupakan bagian dari tim medis besar yang leadernya adalah dari RSUP, dan kita sudah aktif sejak awal. Bahkan secara pribadi dan profesi saya sudah mulai aktif sejak mulai dibangunnya sirkuit. Ya, waktu itu kita sering komunikasi dengan MJBE dan ITDC, jadi plan kedepannya seperti ini. Waktu itu saya masih bertugas di RSUP. Nah, dari sanalah, berarti kita plannya adalah seperti ini nanti ke depan. Jadi sudah ada rancangan besar gitu ya Bu Dokter ya? Iya, dan akhirnya tentu saja MotoGP ini butuh orang yang nggak sedikit, banyak, sehingga berkolaborasi di bawah komando leader dari RSUP. Tidak hanya Rumah Sakit Mandalika, tapi juga rumah sakit yang lain. Kemudian event internasional yang lain juga seperti WSBK. Iya, betul. Ya, WSBK. Kemudian kita juga MXGP, kita ikut di dalam tim di sana juga. Nah, yang paling sering atau selalu ada tiap minggu itu ini, apa nih Bu Dokter? Ini seperti kita bilang track day ya. Track day itu hampir tiap minggu di weekend itu selalu ada track day. Jadi seperti racing ya, seperti racing, motor racing yang diadakan di sirkuit Mandalika. Nah, ini penyelenggaranya macam-macam nih, banyak. Biasanya dari klub, baik klub nasional maupun klub internasional yang mengadakan kegiatan racing di sirkuit Mandalika. Nah, ini Rumah Sakit Mandalika menjadi satu-satunya rumah sakit yang membackup kegiatan tersebut, baik di lapangan maupun sebagai rumah sakit rujukan. Alhamdulillah, dan tahun 2024 ini semakin sering kegiatannya, semakin banyak tiap minggu. Ya, banyak banget, dari bermacam-macam penyelenggara ya. Biasanya mereka juga sambil mempromosikan produk motor sportnya dan lain sebagainya. Termasuk juga lomba kemarin yang terakhir ya, ada Eco Racing Marathon juga kita backup di sana. Kemudian ada yang besar kemarin lumayan di bulan Juli adalah Asian Road Racing Championships. Ini juga Rumah Sakit Mandalika yang mengawal, berperan aktif ya di dalam pengawalan medis, mulai dari pemeriksaan status kesehatan atletnya ya, hingga kru gitu ya? Iya, krunya, hingga kita siaga ketika kalau terjadi sesuatu. Luar biasa, banyak banget ternyata ya yang dikawal ya, event-event nasional dan juga internasional. Bahkan ada yang setiap minggu tadi seperti yang Bu Direktur sampaikan ya, track day di sirkuit Mandalika. Jadi luar biasa memang Sobat Nusa Tenggara Barat. Makanya kita menghadirkan Ibu Direktur di sini untuk menginformasikan kepada Sobat Nusa Tenggara Barat bahwa nggak kaleng-kaleng nih, meskipun baru 3 tahun sudah luar biasa. Berkat teman-teman semua, tim besar Rumah Sakit Mandalika. Oke, baik. Kalau tadi kan awal nih yang kita tanya, awal bagaimana keterlibatan Rumah Sakit Mandalika, lalu event apa saja yang dikawal oleh Rumah Sakit Mandalika. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu Dokter, mengenai bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mandalika ini sebelum mengawal event besar seperti MotoGP yang kemarin baru saja diselenggarakan. Persiapannya apa saja sih gitu Bu Dokter? Baik, persiapan untuk menjadi tim medis yang profesional itu kan tidak bisa singkat ya. Betul. Harus modal dasarnya adalah SDM. Ya, SDM kami berikan istilahnya sangunya ya. Itu adalah kompetensi. Jadi memang di awal ketika kami merekrut SDM untuk Rumah Sakit Mandalika, kita sudah bekerja sama dengan BKD, merekrut orang-orang dengan kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga nanti mampu menyelesaikan banyak hal terkait dengan layanan kita. Salah satunya adalah layanan pre-hospital ini ya, mengawal tersebut. Kemudian juga selain bibitnya yang kita memang udah ambil yang bagus, kemudian kita juga melakukan pelatihan terus-menerus
pada semua SDM kami. Ya, Pelatihan ya? iya, pelatihan baik itu pelatihan in-house training maupun kita kirim keluar agar mereka punya kompetensi yang bagus. Satu modalnya. Kemudian yang kedua tentu saja persiapannya adalah berkoordinasi dengan stakeholder atau tim yang lain. Karena terutama di dalam pengawalan event yang internasional tadi saya sampaikan kita nggak bisa sendiri. Jadi koordinasi itu penting. Kemudian ketika nanti tim Rumah Sakit Mandalika ditempatkan di mana atau diberikan tugas apa, maka insya Allah dengan kompetensi yang dimiliki kita cepat untuk tahu apa yang menjadi tugas kita di lapangan. Oke, baik, luar biasa ya. SDM, lalu pelatihan terus-menerus yang diberikan kepada sumber daya manusia yang memang ada di Rumah Sakit Mandalika tersebut. Nah, kira-kira kalau tantangan tersendiri nih, Bu Dokter, tantangan khusus gitu, yang dihadapi oleh tim medis Rumah Sakit Mandalika selama mengawal event besar, baik itu MotoGP, MXGP, dan juga track day tadi gitu, apa aja sih Bu Dokter kira-kira? Tantangan terbesar untuk tim medis kita sebetulnya adalah kalau ada kejadian yang luar biasa atau yang tidak diinginkan, itu menjadi tantangan tersendiri sehingga memacu kita untuk harus siap, harus siaga, harus cepat. Ya. Siaga, cepat, prima gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Dan peduli, care-nya. Jadi was ya, kalau orang Jawa bilang itu awas gitu. Ketika kita bertugas itu kalau tim emergensi di lapangan maka kewaspadaannya harus tinggi gitu. Nah, kira-kira kalau ini Bu Direktur, bagaimana Rumah Sakit Mandalika ini memastikan kesehatan dan juga keselamatan para atlet dan juga para rider gitu? Biasanya sebelum racing atau sebelum dimulai lomba cross ini ya, itu kita melakukan pengecekan tanda-tanda vital ya terhadap atlet atau rider yang akan bertanding di sana, dan itu selalu dilakukan oleh tim kami. Jadi perlombaan itu nggak akan berlangsung kalau belum dicek satu-satu semuanya. Ya, untuk memastikan stamina fit atau tidaknya gitu ya, untuk memulai track dan lain sebagainya, Bu Dokter ya, luar biasa. Tadi Bu Dokter di awal sempat menyinggung bahwa berkolaborasi juga harus sangat penting begitu ya. Kira-kira di sini mungkin bisa nggak Ibu Dokter sedikit saja mungkin pembagian tugas nih antara Rumah Sakit Mandalika dengan rumah sakit partner gitu dalam menyelesaikan event, mensukseskan maksud kami event-event yang bertaraf nasional dan juga internasional ini. Baik, untuk event yang besar internasional kita mendapatkan tugas itu ada yang di ring 1 dan ring 2. Kemudian kita juga di ring 3 dan sebagai rumah sakit rujukan untuk spektator. Seperti itu. Nah, tentunya juga ada peran dari rumah sakit lain yang mendapatkan tugas-tugas yang telah diatur oleh si leader medik kita. Nah, seperti itu. Jadi ada pembagian khususnya memang ya di ring 1, ring 2, ring 3. Jadi memang luar biasa nih Sobat Nusa Tenggara Barat. Jadi nggak main-main untuk mengawal event internasional maupun nasional ini begitu. Nah, kalau fasilitasnya sendiri nih Bu Dokter yang disediakan oleh Rumah Sakit Mandalika tadi, koordinasinya kan sudah, lalu SDM juga sudah tadi. Kalau fasilitas sendiri yang disediakan oleh Rumah Sakit Mandalika apa aja sih dalam mengawal event besar ini gitu? Kita sudah punya fasilitas yang saat ini cukup ya untuk level yang sekarang ya. Untuk di level kuning hijau kita udah lebih dari cukup. Ambulans emergency atau ambulans advance kita saat ini sudah punya 3 unit yang terbaru, bahkan hadir H-7 sebelum MotoGP. Luar biasa. 3, insya Allah ke depan akan ada tambahan lagi ambulan emergency dengan standar yang memang advance yang kita setting seperti itu. Kemudian kalau ambulan advance itu semua ada ya, alat-alat di sana cukup lengkap ya, dan mampu menangani kondisi-kondisi kegawat daruratan atau kondisi-kondisi yang emergency. Kemudian juga untuk fasilitas rumah sakit, alhamdulillah
saat ini kita sudah dilengkapi dengan alat radiologi yang cukup canggih, yaitu CT scan, kemudian radiologi yang lain juga sudah ada, dan juga tim dokter kami juga sudah lengkap. Kemudian juga di rumah sakit kami untuk backup kebutuhan kondisi-kondisi kegawat daruratan, kita juga sudah memiliki ICU baik untuk anak maupun untuk orang dewasa. Kemudian juga kita sudah punya 3 kamar operasi, ya, 3 kamar operasi yang kita operasionalkan, yang aktif setiap hari. Ini juga bisa membackup ketika ada event-event yang high risk seperti itu. Kemudian juga SDM kami udah lengkap, kita punya dokter bedah digestif, bedah ortopedi, bedah saraf, yang insya Allah ke depan akan ada tambahan lagi dokter-dokter yang akan berperan juga di dalam kondisi-kondisi event-event nasional maupun internasional yang beresiko tinggi. Luar biasa sih ya Sobat Nusa Tenggara Barat dari penjelasan Ibu Dokter. Tadi kita juga terkesima gitu ya. Jadi bukan hanya fasilitas fisiknya saja yang di dalam juga sangat ditingkatkan ya Bu Dokter, mulai dari tadi Ibu Dokter sampaikan SDM-nya, terus sudah ada 3 dokter kamar operasi, 3 kamar operasi juga dan lain sebagainya. Memang ya. Banyak sekali memang yang harus dipersiapkan ya, yang harus dilengkapi gitu. Nah kira-kira langkah selanjutnya nih Bu Dokter yang harus diambil oleh Rumah Sakit Mandalika untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kompetensinya nih, baik itu tim medisnya dan juga fasilitasnya dalam menghadapi event-event baik nasional ataupun internasional begitu. Caranya harus kompleks. Satu, kita memang harus berkoordinasi dengan semua stakeholder. Kemudian secara internal sendiri tentu saja adalah peningkatan kompetensi SDM terus menerus, nggak boleh enggak. Kita punya kebijakan di rumah sakit kita bahwa setiap SDM itu harus melakukan peningkatan kompetensi diri baik secara mandiri maupun yang diampu oleh rumah sakit. Jadi nggak tergantung dari rumah sakit yang mengirim pelatihan. Mereka pun juga dituntut untuk melakukan peningkatan kompetensi secara aktif, secara mandiri. Nah dari sana kita akhirnya menilai SDM ini udah berapa pelatihan yang dia ikuti, pelatihan apa saja. Di sana kita akan berikan poin-poin dan penilaian-penilaian. Nah nanti mereka akan menjadi SDM-SDM yang terpilih untuk berpartisipasi dalam event-event ini, karena event-event ini saya rasa merupakan kebanggaan juga ya. Iya betul sekali. Tidak hanya buat rumah sakit, tidak hanya buat daerah, tapi juga buat individu, buat profesional mereka. Iya. Wah, saya kemudian ini udah awal ini nih sukses nih gitu ya. Iya, dan mereka senang, jadi semangat juga mereka untuk ikut berbagai macam kursus dan pelatihan secara mandiri juga. Kemudian untuk peningkatan fasilitas tentu saja kita rumah sakit daerah yang sudah BLUD kita selalu disupport ya. Kita selalu melakukan negosiasi ya. Negosiasi, kita menyusun suatu perencanaan kebutuhan rumah sakit yang kemudian kita sampaikan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan alhamdulillah secara bertahap setiap tahun kita mendapatkan support, dukungan untuk kelengkapan semua fasilitas yang ada di Rumah Sakit Mandalika, baik itu fasilitas fisik, gedung maupun fasilitas alat kesehatan. Dan alhamdulillah kita lihat sendiri setiap tahun selalu berprogres, bertambah, dan mudah-mudahan tahun depan 4 tahun lagi ketika ada PON, kemudian mungkin kedepannya lagi semoga Rumah Sakit Mandalika semakin lengkap fasilitas sehingga kita bisa mendukung, mensupport semua event yang dilaksanakan di Mandalika. Apalagi kalau nggak salah daerah kita ini sudah ditetapkan sebagai daerah pariwisata sport ya. Iya. Sport tourism. Iya betul. Ya, daerah sport tourism. Jadi dan sebagian besar diadakan di area Mandalika. Betul sekali. Jadi fasilitas yang terdekat adalah Rumah Sakit Mandalika. Iya, jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Betul sekali. Berhubung tadi Ibu Dokter membahas terkait dengan support dan negosiasi baik itu nah kira-kira nih support nih yang diberikan oleh pemerintah daerah nih atau Pemprov Nusa Tenggara Barat terhadap peran Rumah Sakit Mandalika dalam mengawal event-event nasional dan juga internasional itu seperti apa sih Bu Dokter gitu?
Yang pasti Rumah Sakit Mandalika ini adalah salah satu rumah sakit umum daerah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lokasinya berada di Lombok Tengah. Betul. Secara anggaran tentu saja pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat berperan terhadap perkembangan kita. Dan secara koordinatif kita juga melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten di Lombok Tengah, rumah sakit di sekitar ya, sehingga kita nggak sendirian di sana. Ketika ada event yang harus kita backup dan kita nggak mampu sendiri, maka kita bisa meminta bantuan rumah sakit sekitar di sana. Jadi kalau support pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi memang sudah luar biasa ya? Iya, dari penganggaran sehingga kita bisa berkembang dan lengkap sampai saat ini. Iya, luar biasa. Jadi begitu Sobat Nusa Tenggara Barat, bahwa pemerintah ini nggak tinggal diam, supportnya luar biasa. Iya, luar biasa ya sejauh ini ya Bu Dokter. Nah, kira-kira kalau partisipasi Rumah Sakit Mandalika hadirnya di event nasional dan juga internasional ini, apakah memiliki dampak terhadap pengembangan rumah sakit gitu Bu Dokter dan juga layanan kesehatannya? Tentu saja. Ya. Karena adanya event besar, kemudian ada peran aktif dari Rumah Sakit Mandalika. Tentu saja ini adalah nilai positif, peningkatan value dari Rumah Sakit Mandalika, sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akhirnya mendukung juga, support kami juga untuk mengembangkan ini. Jadi itu keuntungannya ada untuk Rumah Sakit Mandalika. Dan yang jelas adalah masyarakat di sekitar itu semakin mengenal Rumah Sakit Mandalika ini. Oh ternyata ada ya Rumah Sakit Mandalika, ternyata ada ya rumah sakit bagus di Mandalika, di daerah sana ya, di Lombok Selatan. Oh ternyata di Rumah Sakit Mandalika ada ya kamar operasi, oh ternyata ada ya ini. Sehingga semakin terbuka dan alhamdulillah itu akhirnya meningkatkan kunjungan juga. Dari masyarakat sekitar. Dari masyarakat sekitar maupun luar wilayah kerja kita. Juga berarti para tourism atau para pengunjung luar negeri juga datang berobat ke sana juga ya Bu Dokter. Alhamdulillah angka kunjungan kita cukup tinggi ya untuk wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Itu kalau saya lihat datanya terakhir kita hampir 20%-nya itu adalah orang luar. Iya, wisatawan yang berkunjung ke Rumah Sakit Mandalika. Jadi dari seluruh kunjungan yang datang ke Rumah Sakit Mandalika, 20%-nya adalah wisatawan. Ini cukup tinggi. Kita sempat membahas juga dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga. Ini angka yang cukup lumayan untuk suatu rumah sakit di mana angka kunjungannya 20%-nya adalah wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Artinya kemanfaatan ini cukup bagus. Baik, kalau tadi kita sudah menanyakan terkait dengan fasilitas, terus sumber daya manusianya, lalu keterlibatan dan persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Mandalika dalam meningkatkan baik itu SDM dan juga fasilitasnya. Mungkin pertanyaan ini nih Bu Dokter, berbagi cerita mungkin ya tentang pengalaman menarik dari Rumah Sakit Mandalika yang berkesan sekali selama Rumah Sakit Mandalika ini mengawal event besar. Contohnya kayak kemarin MotoGP. Mungkin apa sih pengalaman yang sangat menarik gitu? Mulai dari mungkin dari dokternya sendiri yang langsung menangani para riders dan juga para atlet gitu. Apa sih gitu Bu Dokter pengalaman menarik? Kalau saya ngobrol sama teman-teman nih ya yang turun langsung ke lapangan ya, pengalaman yang paling menarik buat mereka adalah ketika mereka punya kesempatan bisa menolong dan berinteraksi dengan orang-orang luar, ya, kemudian mereka bisa melakukan komunikasi, kemudian saling sharing seperti apa sih yang mereka inginkan dalam pelayanan. Kemudian ternyata klien kita yang orang asing itu sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman tuh. Mereka menjadi senang dan menarik sekali, dan ini selalu dia ceritakan ya, dia banggakan, dan kemudian itu menjadi penyemangat untuk kita bisa lebih bagus. Luar biasa ya. Atau mungkin ada dari salah satu tenaga kesehatan yang bisa membantu idol, bukan apa ya bahasanya, penggemar apa sih yang diidolakan gitu, para pembalap yang diidolakan. Wah saya bisa bantu Marquez nih kemarin gitu. Seperti itu mereka bisa dekat kan akhirnya dengan
para rider bisa berfoto bareng dan sebagainya ya. Gitu. Iya, luar biasa memang. Nah, kalau tadi kan sepenggal kisah dan pengalaman menarik begitu. Lalu mungkin ke depan nih rencana yang akan dilakukan Rumah Sakit Mandalika untuk tetap berpartisipasi dalam event yang berskala nasional dan juga internasional itu apa kira-kira Dokter? Di sini rencana kami, jadi kami sudah sempat berdiskusi ya dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian tim kesehatan yang kemarin kami tugaskan ke lapangan, baik di event nasional yang ada di Mandalika maupun bahkan kemarin kita juga menurunkan tim Rumah Sakit Mandalika untuk PON 21 di Medan dan Aceh. Nah, dari sana kita punya banyak masukan, kita melihat sendiri di lapangan, melakukan evaluasi dan kita sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan untuk apa sih yang kita rencanakan nanti untuk PON 22 yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Hal-hal apa yang kita akan perbaiki agar nanti peran dari tim kesehatan atau medical team nanti bisa lebih bagus, lebih baik dari pengalaman yang kita lihat kemarin. Insya Allah kita akan intens nanti melakukan diskusi untuk merencanakan bentuknya seperti apa sih gitu. Karena kita lihat pengalaman kayak kemarin di Medan dan di Aceh itu tim kesehatan di sana dihadirkan, ada beberapa provinsi yang menghadirkan tim kesehatannya cukup lengkap. Jadi tidak hanya dokter perawat tapi juga ada ahli gizi, ada psikolog, ada psikiater, kemudian ada rehab medik. Wah, itu hal yang bagus untuk kita adopt nanti di sini. Semoga tetap ke depan. Luar biasa sih, semoga tetap lancar terus rencananya ya Bu Dokter. Segala sesuatu ini yang rintangan, hambatan dimudahkan tentunya. Terima kasih. Amin. Ya, karena sebelum kita podcast ini juga kita lemparkan nih ke publik gitu, ke media sosial kita. Besok nih kita mau podcast sama Direktur Rumah Sakit Mandalika. Kira-kira apa nih dari pertanyaan yang bisa dititipkan oleh para netizen atau para sobat Nusa Tenggara Barat untuk Ibu Dokter. Nah, ada juga nih yang nanya Bu Dokter mengenai seperti yang kita ketahui bersama kan memang Rumah Sakit Mandalika ini yang langsung gitu berperan dalam pada aspek kesehatan yang pada saat penyelenggara MotoGP gitu. Kira-kira bagaimana peran pihak Rumah Sakit Mandalika dikatakan sama Sobat Nusa Tenggara Barat terhadap kesuksesan dari penyelenggaraan event MotoGP tersebut gitu, sejauh mana gitu Bu Dokter? Tadi sudah saya sampaikan di awal untuk MotoGP ini kita kolaborasi besar. Kolaborasi besar di mana tim utamanya untuk di area sirkuit itu adalah dari Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Mandalika menjadi bagian dari sana mendapatkan tugas baik itu di ring 1 maupun ring 2. Kemudian peran khusus Rumah Sakit Mandalika sendiri adalah sebagai rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan untuk spektator dan apabila ada kejadian yang tidak diinginkan di area sirkuit Mandalika tadi gitu. Jadi itu Sobat Nusa Tenggara Barat sudah tersampaikan ya, amanah ya saya jadinya. Ya, jadi peran dari Rumah Sakit Mandalika itu adalah ada sudah punya sub-sub bagian masing, ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi Rumah Sakit Mandalika ini tidak bekerja sendiri, jadi berkolaborasi dengan rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya dengan RSUP sebagai rujukan utama. Iya, betul sekali. Jadi Rumah Sakit Mandalika ini sebagai rumah sakit rujukan, betul ya Bu Dokter? Untuk spektator dan ring 3 itu ada di Rumah Sakit Mandalika. Nah, mungkin nih Bu Dokter, harapan dari pihak medikal ataupun penyelenggara MotoGP ke depan yang akan dilakukan di MotoGP 2025 untuk meningkatkan baik itu segi layanan, SDM dan lain sebagainya, apa yang kurang? Ke depan apa sih yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Mandalika dalam menyambut event MotoGP tahun 2025? Harapannya tentu saja harus lebih bagus. Ya, betul. Dari sisi SDM, kompetensi dan jumlahnya kalau bisa harus kita tingkatkan. Kemudian juga fasilitas dan kemudian juga tentu saja dukungan yang lain, infrastruktur, transportasi ya, koordinasi dan lain sebagainya. Seperti itu, harus lebih bagus. Harus lebih bagus dari sebelumnya. Luar biasa memang Bu Dokter kita ini semangatnya ya. Sangat prima Sobat Nusa Tenggara Barat. Mungkin
kita dari tadi TikTok tidak terasa nih waktu kita mau hampir 30 menit nih Sobat Nusa Tenggara Barat. Nanti kepanjangan juga bosen ya Sobat Nusa Tenggara Barat nontonnya. Biasanya Bu Dokter kalau kita podcast di akhir tuh wajib kita menanyakan terkait dengan harapan baik untuk rumah sakit sendiri dan juga kepada Sobat Nusa Tenggara Barat maksud kami. Kira-kira apa sih mungkin closing statement Ibu Dokter terkait podcast kita pada pagi hari ini? Harapan saya sesuai dengan tagnya ya, Rumah Sakit Mandalika ini health, fit, and happiness. Harapan saya semua masyarakat NTB bisa memanfaatkan Rumah Sakit Mandalika tidak hanya datang pada waktu sakit untuk sembuh, tetapi untuk memelihara kesehatannya dari awal. Silahkan datang ke Rumah Sakit Mandalika. Kita juga punya layanan preventive healthcare di mana kita bisa melakukan pemeriksaan dan layanan-layanan untuk mencegah kita sakit. Jadi Rumah Sakit Mandalika harapannya ke depan tidak hanya dikunjungi oleh orang sakit, tapi orang sehat pun juga boleh berkunjung supaya lebih fit dan bahagia. Health, fit, and happiness. Dan harapan saya terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah support terhadap Rumah Sakit Mandalika yang tiada henti sampai kapanpun. Support dari pemerintah yang tiada henti. Intinya tagline-nya health, fit, and happiness. Luar biasa percakapan kita di podcast Bintang kali ini di edisi 10 Oktober ya. 10 Oktober 2024. Luar biasa Sobat Nusa Tenggara Barat, demikianlah obrolan podcast kita kali ini. Tentunya ke depan semoga Rumah Sakit Mandalika tetap memberikan pelayanan prima ya Bu Dokter dan tetap berpartisipasi aktif dalam mengawal event-event baik itu nasional hingga internasional. Apalagi ke depan ada event PON, semoga RS Mandalika tetap memberikan yang terbaik tentunya ya. Dan terima kasih Ibu Dokter cantik ya, Ibu Direktur luar biasa, Ibu Direktur Rumah Sakit Mandalika, Ibu Dokter Oksi yang telah bersamai kita pada podcast kali ini. Beliau sangat luar biasa, energik, aktif. Jadi terkagum-kagum lah saya pada pagi hari ini Sobat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas informasinya yang bermanfaat sekali baik untuk saya pribadi Bu Dokter dan juga untuk Sobat Nusa Tenggara Barat tentunya. Sobat NTB sekali lagi itulah podcast kita pada edisi ketiga kali ini. Jangan lupa tetap saksikan podcast Bintang, beri informasi terbaru dan cemerlang di kanal YouTube Pemprov Nusa Tenggara Barat. Demikian saya Panda Zulkaini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.